Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran online kita kali ini, Kamis 6 November 2025, dengan saya Jani Silviani di pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari mulai pembelajarannya. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat Ibu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya, lanjut ke bab 6 Iya Ibu. dengan materi ibadah, mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Minggu kemarin kita di bab 5, tugasnya sudah dikerjakan. Iya Ibu sudah. Oke, kalau sudah dikerjakan, silahkan dipresentasikan dulu ya sebelum kita mulai pada kita ulas ya. Iya Ibu. Bab 5. Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Ya. Juru dakwah yang tidak gentar. Kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menyebabkan bangkitnya kemarahan orang-orang Baduy di sekitar Madinah untuk mencemooh dan mengungkit-ungkit dendam lama yang sudah terpendam. Di kampung Araji, termasuk wilayah kekuasaan suku Huzail, para pedagang itu tiba-tiba melakukan penyerangan kepada 6 sahabat tersebut. Sambil meminta bantuan kepada kaum Huzail, ke-6 pendakwah itu siap mengadakan perlawanan setelah insaf bahwa mereka tengah dijebak. Anda hidup tentram bersama keluargamu di rumah. Jangan begitu, bantah Zaid dengan keras. Meski dalam keadaan begini, aku tidak rela Rasulullah tertusuk duri yang paling kecil di rumahnya. Abu Sufyan marah sekali teriaknya kepada Al-Goja, dan orang-orang Quraisy timbul keheranan akan kesetiaan para sahabat kepada Muhammad. 1. Menjadi duta Islam yang damai. Mayoritas umat Islam banyak yang memilih diam jika berhadapan dengan persoalan yang rumit. Contohnya aksi teror bom oleh sebagian oknum, ikhtiar memerangi kemaksiatan dengan cara-cara yang kasar dan menakutkan. Berikut ini rincian dari khutbah tabligh dan dakwah. 1. Khutbah. Pengertian khutbah berdasarkan makna bahasa ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah jika berasal dari kata khutbah berarti pembicaraan. Itu Bu. Sudah sampai situ? Ya, tapi yang dirangkum semuanya. Membacanya cuma sampai gitu. Iya. Oke. Hemat waktu juga ya kita. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Oke. Jadi kesimpulannya dari materi tadi ya, materi yang telah disampaikan, presentasi yang telah disampaikan oleh Nurpila itu, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah dan tabligh adalah bahwa ketiganya merupakan metode penyampaian ajaran Islam ya, yang harus mengedepankan akhlak mulia, lemah lembut, bijaksana, dan santun gitu ya. Iya. Intinya pendakwah atau khatib harus menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah, memahami audiens serta menggunakan cara-cara yang persuasif dan damai, bukan kekerasan. Tujuannya untuk meraih simpati, menciptakan keharmonisan, dan menghindari kesan radikal sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya. Iya. Terima kasih presentasinya. Iya Bu, sama-sama. Bab 6 ya.
mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Yang pertama, lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Islam dimulai dari seorang diri, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu, atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau, baik pada periode Mekah maupun Madinah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya, Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai adanya penerimaan wahyu. Yakni dalam Quran Surat Al-Alaq, Surat ke-96 ayat 1-5 yang diawali dengan kata Iqra, yang berarti bacalah. Nah, rangkaian ayat-ayat Quran Surat Al-Alaq tersebut, khususnya kata Iqra, menjadi awal ditemukannya metode ilmiah, yakni metode empirik, induktif, dan percobaan yang menjadi kunci pembuka rahasia-rahasia alam semesta yang menjadi perintis modernisasi Eropa dan Amerika. Kemudian selanjutnya, risalah Islam dalam makna kepemimpinan, ya, bukan kenabian, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab tahun ke-13 sampai 24 Hijriah. Lalu Utsman bin Affan tahun ke-24 sampai 36 Hijriah, sampai Ali bin Abi Thalib tahun 36 sampai 41 Hijriah. Semuanya terentang dalam kurun waktu 11 sampai 41 Hijriah atau sekitar 633 sampai 660 Masehi. Dilanjutkan oleh Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 Masehi sampai 785 Masehi. Pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Pada masa Daulah Abbasiyah misalnya, yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia, yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Pada masa itu hanya ada 2 negara superpower dunia atau memiliki keunggulan yang memengaruhi dunia. Di antaranya di barat berkedudukan di Cordova atau Spanyol, dan timur berkedudukan di Baghdad, Irak. Kekuasaan Daulah Umayyah menguasai Damsyik, Syria tahun 629 Masehi. Syam dan Irak tahun 637 Masehi. Mesir sampai Maroko tahun 645 Masehi. Persia pada tahun 646 Masehi. Samarkand tahun 680 Masehi. Seluruh Andalusia atau Spanyol tahun 709 Masehi, dan akhirnya tertahan di Poitiers pada tahun 732 Masehi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kumpulkan tugas. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.